Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang kecerdasan buatan. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan tentang pembelajaran kita tentang pencarian heuristik lanjutan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang metode heuristic search ya. Nah, di mana beberapa yang masuk dalam heuristic search ya, itu ada generate and test, kemudian ada hill climbing. Nah, hill climbing sendiri itu dibagi menjadi dua, ya, ada yang hill climbing sederhana dan ada yang steepest ascent hill climbing. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang metode best first atau best FS. Nah, kalau BFS itu adalah breadth first ya, pencarian melebar pertama. Sedangkan best first ya artinya disingkat dengan best FS biasanya seperti itu. Nah, review sedikit tentang pencarian heuristik ya. Nah, biasanya pencarian heuristik ini digunakan untuk permasalahan yang sifatnya kompleks. Artinya apa? Banyak sekali parameter atau variabel yang terlibat. Sehingga kita perlunya suatu heuristik yang ada. Heuristik ini kan adalah suatu informasi kan gitu. Nah, untuk mencari solusi terbaik dari sekian banyak kemungkinan solusi yang ada, pastinya harapannya time complexity-nya itu lebih rendah dan space complexity-nya itu adalah relatif kecil. Artinya apa? Nah, waktu yang dibutuhkan itu relatif cepat dan memori yang digunakan itu tidak begitu banyak. Harapannya dari heuristik ini seperti ini. Selain itu, ya, pada metode pencarian heuristik digunakan suatu fungsi yang dapat memperkirakan suatu biaya dari suatu node menuju ke node tujuan dan yang terkenal dengan istilah fungsi heuristik. Nah, fungsi heuristik ini adalah suatu informasi yang dapat kita gunakan untuk memindah suatu node ya ke node yang lain. Karena kita tahu bahwa dalam kecerdasan buatan, dalam pencarian suatu goal atau solusi yang diharapkan, itu kita akan mendefinisikan suatu ruang keadaan masalahnya bagaimana. Dan biasanya pendefinisian ruang keadaan suatu masalah itu kita menggunakan graf keadaan atau menggunakan pohon pelacakan. Nah, konsep best first ya. Metode best first merupakan kombinasi dari DFS dan BFS. Berarti kombinasi dari depth sama breadth ya. Dengan mengambil kelebihannya masing-masing metode tersebut. Pastinya kelebihannya diambil, bukan kelemahannya loh ya. Karena apa? Ini untuk memperbaiki. Harapannya apa? Bisa mendapatkan metode yang lebih baik. Nah, melalui konsep membangkitkan node berikutnya dari sebuah node yang sejauh ini terbaik di antara semua cabang yang pernah dibangkitkan. Konsepnya seperti itu. Kemudian, dalam menentukan node terbaik digunakan suatu informasi biaya perkiraan kalau kasusnya mendefinisikan awalnya adalah suatu biaya. Tapi kalau kasusnya adalah suatu jarak, ya berarti kita akan memperkirakan jaraknya bagaimana. Kalau kasusnya berupa bobot, berarti perkiraan bobotnya seperti apa. Nah, kalau di sini saya ngambil contohnya adalah informasi perkiraan biaya dari satu node menuju goal ya, atau bahkan gabungan dari biaya perkiraan dan biaya yang sebenarnya atau jarak perkiraan dengan jarak yang sebenarnya. Nah, beberapa metode best FS yang terkenal itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah greedy best first. Ini berdasarkan pada biaya perkiraan atau estimated cost-nya saja. Sedangkan optimum A star atau optimum A bintang ya, itu mempertimbangkan gabungan biaya perkiraan dan biaya aktualnya seperti apa. Berarti kalau greedy itu hanya dengan perkiraan biayanya berapa.
Tapi kalau optimum bintang atau astar ini ya, itu adalah memperkirakan dua-duanya. Biaya perkiraannya bagaimana dan aktualnya seperti apa. Nah, algoritma dari best first search ya, itu mengimplementasikan dengan dua antrian saja. Kita misalkan ada suatu open, ya pasti ada close gitu ya. Nah, open ini apa? Akan berisi node-node yang sudah dibangkitkan dan sudah memiliki fungsi heuristik dan pastinya akan tetap diuji untuk melihat bagaimana node yang paling optimal. Pada umumnya berupa antrian berprioritas yang berisi elemen-elemen dengan nilai heuristik tertinggi atau yang terbaik. Dan nilai heuristik yang terbaik itulah yang akan kita gunakan atau yang akan kita ambil dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan bagian yang kedua itu adalah node close, itu berisi apa? Node-node atau titik-titik yang sudah diuji. Ada dua ya, algoritma dari best first search, kita butuhkan dua antrian. Yang antrian pertama berupa open, dan yang kedua adalah close-nya, untuk mempermudah saja. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang algoritma dari greedy best first search sebelum kita belajar astar gitu ya. Kita tahu ya, algoritma greedy best first search itu mirip seperti BSF, DFS kan gitu ya. Suatu antrian-antrian. Kemudian kita membuat suatu inisialisasi node pertama dengan root dari tree yang kita bangkitkan. Jika akar sama dengan goal atau tujuan, maka node dihapus dan diganti dengan anak-anaknya. Ya. Selanjutnya, keseluruhan node pada antrian itu akan disortir secara ascending. Ya. Jika root sama dengan goal, maka akan berhenti pencarian selesai. Nah, secara struktur datanya kita lihat. Kalau misalkan S itu tidak sama dengan Z, maka S akan bercabang ya menuju B dan A. Kemudian antrian pertama adalah B. B apakah sama dengan Z? Ternyata tidak. Karena tidak, maka akan bercabang menuju ke C dan A. Kan gitu. Kemudian C apakah sama dengan Z? Belum ternyata. Karena belum, maka akan bercabang ke E dan D. Dan E apakah sudah sama dengan Z? Gitu ya. Belum. Ya, maka E-nya akan bercabang menuju ke Z. Ternyata Z sudah sama dengan goal yang kita harapkan. Artinya apa? Maka kita akan mempertimbangkan ya node-node yang akan kita pilih seperti apa. Nah, itulah contoh dari secara struktur datanya kita lihat, bisa kita saksikan di situ, bisa kita perhatikan adanya suatu antrian yang awalnya S berubah jadi BA, ya, yang awalnya BA, B berubah jadi CAA gitu ya. Kemudian C berubah jadi ED dan seterusnya kayak gitu. Nah, contohnya ketika kita ingin mengimplementasikan ya dari metode greedy best first ini, misalkan kita punya kasus graf keadaan sebagai berikut ya. Bagaimana kita akan sampai dari node awal yaitu S menuju ke node goal-nya yaitu Z ya. Dan di sini sudah ada nilainya yaitu S ke B3 itu bisa berupa bobot, bisa berupa jarak, bisa berupa suatu biaya atau suatu harga atau yang lainnya sesuai dengan kasus yang akan kita selesaikan. Nah, langkah awalnya setelah kita mengetahui ya, adanya suatu graf keadaan, pastinya ya kita akan merubahnya menjadi bentuk pohon pelacakan atau search tree gitu ya. Nah, kita tahu setelah kita rubah menjadi pohon pelacakan atau search tree ya, dan fungsi heuristiknya itu dinotasikan dengan Fn sama dengan Hn, dan kita tahu bahwa kalau greedy ya metode greedy best first search itu mempertimbangkan adanya suatu biaya perkiraan. Tadi ada biaya perkiraan S ke B berapa, S ke A berapa. Nah, tadi di soal sudah ada ya, dari graf keadaan kita tahu ya. Kalau misalkan itu jaraknya ya, maka fungsi heuristiknya berarti S ke A, S ke B tadi berdasarkan dari jarak yang sudah diketahui. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkannya dari metode greedy ini? Nah, dari pohon pelacakan ini kita akan bisa lihat kan gitu. Kita akan membandingkan
Ketika S menuju ke A, itu ternyata jaraknya 4. Kemudian S menuju ke B, itu jaraknya 3. Nah, maka di sini langsung kita mainkan saja. Fungsi heuristiknya yaitu adalah yang paling baik, ya, jarak yang terdekat. Maka S akan memilih ke B. Karena apa? Jarak S ke B itu lebih kecil atau lebih dekat. Nah, dari B itu cabangnya kemana? Kan gitu. Ke A sama ke C. Maka ketika B menuju ke A itu jaraknya 5, sedangkan B menuju ke C itu jaraknya 3. Pastinya akan dipilih yang B menuju ke C. Kan gitu. Selanjutnya, ya, C ini akan bercabang kemana? Ke E sama D. Kalau ke E jaraknya 2, sedangkan ke D itu jaraknya 5. Maka pastinya akan memilih yang ke E. Karena apa? Jarak terdekat. Antara 2 sama 5 kan dekatan 2 gitu kan ya. Selanjutnya dari E menuju ke Z. Sampai sudah ke tujuan atau goal yang diharapkan. Sehingga solusi yang kita dapatkan perjalanannya adalah dari S, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian E, barulah Z. Dengan biaya perkiraannya itu adalah 10 atau HN-nya adalah 10. Nah, sedangkan ya percabangan yang dibangkitkan yang lainnya maka tidak perlu untuk disimpan. Artinya kalau seluruh not percabangan yang tidak dilalui itu tidak disimpan, berarti memori yang digunakan pun juga akan relatif sedikit. Dan waktu yang dibutuhkan pun juga akan relatif cepat. Nah, ini beberapa contohnya. Misalkan ya, jarak tempuh terdekatnya dari kota Semarang menuju ke Probolinggo bagaimana? Kalau menggunakan metode Grady. Nah, ini dianggap sebagai graf keadaan. Maka langkah selanjutnya kita rubah dulu menjadi bentuk pohon pelacakan. Setelah kita tahu pohon pelacakannya, masukkan ya nilai-nilai heuristik perkiraannya berapa. Nah, dari situ barulah kita bisa menentukan jarak dari Semarang menuju ke Probolinggo dengan biaya perkiraannya juga akan diketahui. Nah, sedangkan yang di sini, contoh yang lain, ya, jika node A menuju ke node G, ya itu jarak terdekatnya bagaimana? Gitu ya, sama. Kita rubah dulu menjadi bentuk pohon pelacakan atau setrinya, kemudian kita masukkan HN-nya atau biaya perkiraannya, barulah kita akan menjalankan menggunakan kaidah Grady, membandingkan ya antara jarak satu node dengan node yang lain yang paling dekat mana itulah yang akan kita pilih. Nah, itulah heuristik lanjutan kita yaitu dengan metode Grady Best Visit. Semoga bermanfaat. Next kita belajar lagi lanjutan dari heuristik yaitu metode optimum A bintang atau ASTAR yang terkenal. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.